Kotaro Creative. Selamat datang di Sandrasan YouTuber. Mantap. Sebuah acara yang Anda paling sukai di channel ini karena Anda bosan dengan tutorial yang terus belajar terus. Sekali-kali terhibur everybody. Ya. Bersama saya pakai nyamuk. Bersama saya Wawan Kotaro Saya Nyugreon dan bersama juga kawanan nyamuk di sini. dan juga pepohonan makhluk hidup juga. Ya. Dan di video kali ini kita bakal ngomongin apa? Ngomongin tentang mau belajar sebenarnya langsung aku. Belajar apa? Jadi YouTuber yang sukses. Wis. Tapi Bagaimana? ekspresi Anda tidak meyakinkan. Anda pengen belajar. Kelihatan sangat-sangat acting sekali gitu ya. Aku ingin suhu burung. Aku ingin belajar jadi YouTuber sukses bagaimana. Dan seenggaknya pendapatan YouTube bisa UMR gitu. Siapkan gula 1 kilo dulu. Iya. Gimana? Iya, enggak, soalnya kan ini banyak everybody yang tanya nih, misalkan kalau udah jadi YouTuber sukses itu bagaimana caranya gitu loh. Tapi kan kemarin kita udah kasih tahu kan bahwa sukses itu kan tergantung orangnya masing-masing kan. Pencapaian sukses itu kan. Kayak gitu. Misalkan sama-sama YouTuber, tapi misalkan YouTuber A sukses jadi YouTuber karena hanya 1000 subscriber misalkan seperti itu kan, berarti targetnya udah kan, berarti gitu kan. Nah kan banyak orang-orang tuh everybody semuanya yang tanya bagaimana cara sukses sebenarnya itu yang seperti apa gitu loh. Nah seharusnya saya tanya ke Anda pengen suksesnya seperti apa? Nah kalau aku, jadi kan kalau everybody kan banyak tuh, boleh komen-komen di bawah ya, sukses. Menurut kalian YouTuber sukses itu bagaimana gitu? Kalau aku sih sederhana, YouTuber sukses bagi aku tuh konten yang sebenarnya pengen istilah gini, aku bikin konten istilahnya pemikiranku sendiri, maksudnya nggak ikut ke penonton gitu loh, pengennya. Maksudnya? Pengennya Idealis sebenarnya sih aku ya. Jadi pengennya Anda tidak terpengaruh penonton, tapi bagaimana cara mempengaruhi. Iya. Berarti kesimpulannya adalah target Anda adalah menjadi influencer. Nah, itu sebenarnya pengennya. Jadi konten apapun yang aku buat itu nggak apa ya. Pokoknya ya udah ini kontenku gitu loh. Dan pengennya orang suka kontenku itu disukai orang gitu aja sih, gitu loh. Langkah kecilnya apa? Langkah kecilnya pertama tuh menjadi diri sendiri dulu aku. Itu aku brainstorming orang-orang yang nonton di channelku. Contohnya kan di kontenku misalkan kan itu ada, akhirnya aku mulai meriset dan istilahnya memberikan banyak konten di situ, mulai dari ya ngobrol-ngobrol tongkrongan, dan benang merahnya itu adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Karena itu adalah identitas. Iya. Dan akan menjadi sebuah ciri khas. Nah, udah ketemu kan kesimpulannya berarti. Iya, itu. Cuma kan aku belum suksesnya karena kalau aku masih kurang penontonku suka sama kontenku gitu loh. Masih kurang. Kayaknya sih belum. Berarti gitu angkanya kurang. Iya, karena kan kalau kita nggak bisa lihat tuh tanpa angka, ya kan? Lihatnya kan indikasinya kita kan nggak bisa lihat. Berarti konsep angka. Jadi kan gini, namanya YouTube itu kan pasti diawali. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Bang, saya pengen sukses di YouTube. Langkah awal saya tanya dulu, goalnya apa dulu. Oke, kalau udah ketemu, berarti langkah kecilnya apa saja. Jadi jangan ngomong yang langkah besar dulu. Ini Bang, sudah beli kamera sudah. Jangan dulu. Iya. Jadi lakukan langkah kecil, karena yang langkah kecil kalau dikumpulkan jadi konsistensi akan jadi sesuatu hal yang besar. Gitu. Ya, itu kalau jadi ini khusus buat everybody yang lagi nonton nih. Kebanyakan bingung kan? Bingung bagaimana caranya sukses di YouTube. Sukses di YouTube, iya benar. Kita balik lagi ke tanya, pengennya sukses yang seperti apa? Pasti rata-rata paling gitu loh, punya penghasilan dari YouTube yang lebih, misalnya pasti itu banyak yang seperti itulah. Masing-masing punya pemikiran masing-masing ya. Iya. Nah,
kita jadi gini, sebelum kita melangkah lebih jauh, seharusnya kita harus paham dulu, pelajari dulu apa yang namanya pondasi YouTube dulu. Gitu. Pondasi YouTube itu bagaimana? Kita tarik ulur ke bawah dulu. YouTube itu apa sih? Nah, kalau saya tanya Anda, kan dulu YouTube itu punya slogan broadcast yourself. Broadcast yourself. Awal. Tapi sekarang kan nggak ada lagi tagline itu. Iya, nggak ada ya. Nggak ada tagline-nya. Nggak ada tagline YouTube gitu. Kalau sekarang up to yourself. Terserah Anda mau kemana. Garap gitu. Iya, makanya kan YouTube membebaskan mau bikin konten apa aja, yang penting tahu resikonya. Kalau misalnya konten kamu kan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawanya oke. Cuman topik yang dibawakan kan agak rawan. Iya sih, iya agak rawan. Dan Anda tahu, untungnya Anda tahu resikonya apa. Iya, paham. Iya, paham. Antum tahu kan resikonya apa? Tahu. Apa kira-kira? Ya, kalau dari YouTube-nya mungkin kemungkinan. Kalau di YouTube-nya mungkin ada dolar kuning kalau udah dimonetize kan, ya kan kayak gitu. Terus habis itu di banned atau diklaim hak cipta atau copyright dan lain sebagainya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Udah tahu resikonya. Iya, udah tahu resikonya. Kalau dari segi YouTube ya. Iya. Kalau dari segi netizen yang nonton mungkin yang khususnya bisa bahasa Jawa, pastilah setiap konten itu semuanya ada apa resikonya. Pasti ada pro dan kontra pasti. Ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung misalkan seperti itu. Tapi aku udah tulis di deskripsi. Apa itu? Dilarang baperan, kasmaran atau mimisan. Itu gimmicknya kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Yang dia akal baperan gak usah nonton gitu loh. Ya udah, itu adalah langkah kecil ya. Iya. Nah, jadi buat everybody, buat yang lagi pengen sukses di YouTube di 2022, perlu diketahui pondasi harus tahu dulu. Tuh. Nah, contoh kecilnya, maksudnya pondasi itu biar everybody paham itu gimana sih, Bang? Contoh pondasi itu harus membaca yang namanya support.google.com. Kalau misalnya bingung nggak bisa bahasa Inggris, ya udah ketikkan aja di Google bantuan YouTube. Tuh. Nah, di situ kan ada namanya pedoman komunitas, ada juga resolusi video itu harus gimana, yang standarnya bagaimana. Kayak mau live streaming kemarin kan saya juga baca live streaming, ternyata rekomendasinya kayak gimana. Gitu. Terus ketika video ini kan video kita pada waktu video ini dibuat, kemarin kan saya salah hapus. Oh iya. Nah, itu akhirnya saya tahu ternyata video yang tidak sengaja dihapus bisa dikembalikan lagi. Nanti bakalan kamu ajarin bikin konten ya nanti. Iya, nanti pastinya. Nah, makanya harus sering baca gitu ya. Iya, benar. Pelanggaran apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi misalnya kayak manipulasi tayangan, kayak memanipulasi jumlah subscriber dengan cara-cara apapun itu ya. Iya, benar. Nah, dari situ kan minimal meskipun Anda melakukan itu, Anda tahu resikonya. Iya. Ya itu kan balik lagi ke belakang yang kemarin kita konten apa sih kemarin itu, ide YouTube atau apa gitu ya. Yang pokoknya sebelum rasan-rasan ini, aku kan ngomong hidup adalah perlombaan, mainlah yang fair. Nah, ya gitu. kan, mainlah yang sehat. Iya kan, intinya seperti itu kan. Kalau tetap masih mau main tidak sehat, ya udah, Anda harus menanggung resikonya dan Anda harus tahu. Nah, iya kan, berarti kan gitu. Dan benar. Masing-masing channel itu kan tanggung jawab masing-masing. Iya. Ya, kita hanya mengingatkan. Kalau tetap ngeyel tidak mau diingatkan, ya sudah, tanggung saja resikonya sendiri. Iya. Itu yang pertama. Jadi sering-sering baca peraturannya gimana. Soalnya kenapa kita harus sering-sering baca? Karena membaca itu adalah gerbang cakrawala. Waduh. Iya, itu menurut itu biasanya ditulis perpustakaan sekolah. Anda motivator sepertinya. Karena dengan membaca support.google.com, dari situ kita akan tahu update terbaru. Kan itu kan dinamis peraturannya, kadang berubah, kadang bertambah. Iya. Kadang ada dikurangi dan lain sebagainya. Terus sering-sering buka email. Ini nih kesalahan YouTuber pemula nih, jarang buka email. Ketika ada notifikasi tentang pemberitahuan peraturan terbaru, kemudian cara syarat monetisasi terbaru, itu nggak tahu. Iya, benar. Iya, benar. Tapi justru ketidaktahuan Anda itu menguntungkan para YouTuber pemula. Nah, untuk bikin konten ngasih tahu. Kalau Anda tahu ini setelah nonton konten ini, saya harus muter otak lagi nih.
Iya iya, di Kotaro Kreatif kurang enak ya apa ya kan? Kurang enak gimana? Ya gitu. apa? Iya, beneran bisa gitu ya apa? Ya apa ya? Ini kontenku kebawa ke sini akhirnya. Bahasanya. Makanya harus update terus gitu. Iya, bener. Nah itu kan kayak kemarin tuh yang tanya, ada beberapa komentar yang itu loh. Kan kemarin udah dapat email yang baru tuh tentang apa analitik. Fitur terbaru. Iya, bukan analitik yang kemarin itu loh, yang ada angka berapa gitu jumlahnya, terus yang nonton berapa gitu lah, apa sih? Selamat gitu loh. Oh. Apa sih itu? Notifikasi apa sih itulah? Notifikasi. Kayak Itu semacam apa ya? Apa ya? YouTube mencoba untuk berkomunikasi dengan kita kan. Iya. Memberikan report tahunan. Report tahunan kayak kemarin itu banyak yang nggak paham loh kemarin. Itu dapat dari mana gitu loh. Ada beberapa. Loh, itu dapat di email. Ya itulah ketidaktahuan itu yang membuat channel ini berkembang. Makanya sebaiknya Anda lebih baik tidak tahu saja daripada kita banyak mikir konten-konten yang lain ya. Yang mending kita mikir konten yang lebih baik. YouTuber pemula di luar itu udah nggak kayak gini lagi kontennya. Iya. Itu nggak ada di luar tuh nggak ada. Iya bener. Cuma kayaknya sih ya di Indonesia aja yang banyak gitu loh. Di luar tuh nggak ada YouTuber tutorial itu kayaknya. Ada banyak. Tapi kan lebih teknis tuh. Maksudnya teknis, apa sih? Lebih ilmiah. Sorry ya. Itu kayak skripsi satu video. Bener, sumpah. Data ini. Bahkan ada yang bikin video itu yang riset beluga. Ya. Mr. Beast itu kan satu bulan sekali dia upload. Iya, Dia itu riset. Everybody. 1 bulan sekali dia upload. Jadi selama 1 bulan 30 hari itu dia riset, belajar, terus baru bikin konten. Tapi yang nonton jutaan sekali upload. Itulah hebatnya. Dan nggak ada pertanyaan receh. Kalau iya makanya. Bagaimana kalau Kotaro Kreatif bikin kayak gitu, yang bikin pusing, yang nonton juga pusing. Iya. Bener dan nggak ada pertanyaan itu apa, Bang, subscriber kok berkurang, Bang, jam tayang bagaimana? Nggak ada. Gitu loh. Bener. Makanya tujuan Kotaro Kreatif mengedukasi. Pondasi udah ya tentang baca. Oke, yang sukses itu tadi. Kalau menurut Wawan sendiri, Kotaro Kreatif nih. Sebenarnya saya sudah bosen ngomong ini. Cuman kan pasti banyak penonton baru yang subscribe channel ini. Bosen banget saya di live streaming, di setiap video kita penonton loyal everybody. Jadi kalau Anda pengen sukses di YouTube di tahun 2022 ya. Oke. Di tahun 2022 dan seterusnya, stop bertanya bagaimana cara menambah subscriber. Udah. Stop bertanya cara menambah viewers. Stop bertanya, Bang, kenapa viewers saya sepi? Bang, kenapa subscriber saya nggak nambah-nambah? Bang, kenapa channel saya kayak kuburan everybody? Makanya ditanami sengon. Kayak kuburan. Atau dibangun kafe. Ya. Atau buka pasar tradisional. Nah, mending ya. Atau bikin kerusuhan sendiri di channel. Atau beli franchise Indomaret di channel Anda biar ramai. Tuh, masa tahun 2022 pas pertanyaannya kayak gitu-gitu aja. Atau coba. Anda melanggar pedoman komunitas. Mending karuan. Iya. Dengan karuan gitu sudah. Dengan cara melakukan membuat konten-konten yang jelas melanggar. Pasti rame. Pasti rame jelas. Pasti, sumpah. Rame penontonnya. Duitnya sepi. Gitu. Iya. Berarti bentar. Berarti menurut Wawan Kotaro sukses itu menurut Wawan apa untuk Kotaro Kreatifnya nanti? Ketika apa sukses? Apalagi ini saya bosan ngomong berkali-kali gitu. Anda bertanya lagi. Penonton loyal apa? Kotaro Kreatif bisa dikatakan sukses kalau sudah bisa menciptakan YouTuber yang sukses. Oke. Jadi penonton kita sukses. Udah itu poin utamanya. Iya. Kalau akhirnya saya kaya misalnya, itu hanya dampak ya. Dampak sih ya. Itu bukan tujuan utama saya. Jadi buat apa saya kaya tapi yang nonton miskin semua? Oh iya sih. Iya benar. Tapi ya, kita lihat matamu dulu. Berbohong tidak? Jadi gini. Coba ini logika ya. Iya. Ini logika. Ini kan tutorial YouTuber pemula. Kalau misalnya tutorial YouTuber pemula, apakah saya bisa kaya dengan channel ini? Bisa, gampang. Tinggal riset kata kunci apa yang rame bikin, apa yang rame. Oh, yang lagi rame cara menambah subscriber bikin. Oh, lagi rame cara menambah viewer bikin.
Oh, lagi rame cara membeli subscriber dengan aman dan permanen bikin. Misalnya pokoknya cara-cara yang membuat orang rame itu saya bikin. Cara-cara Dan yang saya paham caranya seperti apa, tapi kenapa saya tidak mau melakukan? Hei, Kisanak. Sebenarnya saya bisa cepet kaya ini. Bikin giveaway gitu. Iya. Pakai saldo dana. Iya. Silakan subscribe channel ini, nah maka kita undi. Oh gitu. Iya bisa. Banyak yang masuk. Iya sih sebenarnya ya. Tapi cuma silakan tonton, nanti ada kode dana di bagian video. Saya kasih di belakang. Udah kan retensi penonton naik. Iya benar. Tapi why kenapa saya nggak melakukan? Kenapa? Karena saya tidak mau hanya mengkayakan diri saya dengan memanfaatkan penonton-penonton saya. Jadi buat apa? Akhirnya mindset ketika misalnya saya bikin giveaway, akhirnya mindset penonton Kotaro Kreatif itu adalah bukan sukses di YouTube, tapi bagaimana mendapatkan giveaway. Itu rame tuh di Kotaro Kreatif giveaway. Dan akhirnya mereka akan lupa dengan membuat konten, dan mereka hanya menonton Kotaro Kreatif, nggak bikin konten mereka. Iya. Justru saya itu mendorong penonton-penonton saya supaya ayo balik ke rumah bikin konten. Benar. Jangan cuma sibuk mencari subscriber, jangan mencari giveaway gitu. Iya. Itu menurut saya. Kenapa kita enggak? Iya benar. Kalau yang lain seperti itu ya bodoh amat, itu bukan urusan kita. Ya itu balik lagi ke kalau tanggung jawab channel sendiri kan gitu kan. Iya, masing-masing benar sih. Jadi ketika saya hanya mekayakan diri saya sendiri, Kotaro Kreatif, yang pasti saya bisa kaya, tapi kayanya nggak awet everybody. Oh iya. Iya sih. Suatu saat channel ini akan habis. Iya benar. Karena ketika saya misalnya ada giveaway nih di channel ini, nah misalnya 100.000, pertanyaan saya, apakah besok para sultan tidak akan bikin dengan channel ini dengan melihat peluang ini? Apakah hanya 100.000 yang dia berikan? 1 juta everybody. Besoknya lagi lebih sultan lagi, bikin lagi, habis lama-lama. Itulah kalau kita hanya fokus di angka everybody. Mau saya banding lagi topi? Nanti kayak video yang kemarin. Makanya saya pengen sukses itu bukan hanya berhenti, kayanya itu bukan berhenti di saya. Iya. Jadi bagaimana caranya Kotaro Kreatif ini kayanya bukan berhenti di saya, tapi ke anak cucu saya. Ketika saya meninggal, anak cucu saya tetap bisa kaya. Bukan ketika saya mengkayakan diri saya dan akhirnya mereka kecewa penonton, yang jadi korban anak cucu saya. Saya nggak mau kayak gitu. Banyak nggak kayak gitu? Iya. Orang tuanya korupsi, yang jadi beban anaknya. Iya sih. Iya. Kenapa koruptor lagi ini? Kalau mesti contohnya koruptor. Makanya biar lebih awet gitu kayaknya. Iya benar. Jadi kalau misalnya, tapi kan kadang-kadang nih yang nonton biasanya nggak nyerang orang lagi kan? Enggak. Yang nonton nyerang semua berarti. Enggak. Jadi biasanya nih orang-orang yang nonton youtuber pemula itu ya, maksudnya tutorial itu pengen yang instan, tahu nggak? Ya. Tahu kan? Pasti ada tuh tipe-tipe orang yang nonton pengen yang instan, pengen cepat pasti itu. Makanya video kita yang pakai kata kunci cara cepat 1000 subscriber itu banyak yang nonton. Itu bukti nyata everybody. Ya. Orang Indonesia pengennya cepat. Iya benar. Apakah terlalu lama miskin? Saya juga nggak tahu. Ya bosen mungkin. Sudah terlalu lama berproses di dunia nyata, jadinya males berproses lagi. Iya. Nggak tahu ya, maksudnya kenapa orang tuh kebanyakan orang tuh nggak suka sama prosesnya gitu loh. Kenapa ya? Tiba-tiba pengen instan, cepet gitu loh. Padahal mie instan pun itu belum tentu instan loh. Bukan belum tentu, emang nggak kan harus direbus dulu. Iya, pasti ada proses kan. Iya. Kenapa suka yang instan gitu? Padahal sukses itu singkatan dari suka proses. Nah, lah kalau tidak suka sukses namanya bukan sukses. Iya dong. Tises. Kan tidak sukses, tidak suka sukses. Tises ya. Tidak suka tises. Iya juga ya. Kenapa ya? Jadi sebenarnya cara kaya itu ada dua, bro. Menurut saya. Gimana? Yang pertama berproses. Jadi nggak ada orang kaya yang nggak berproses, itu nggak ada. Yang pertama berproses. Yang kedua, emang dasarnya udah kaya ya? Ada 3 sih sebenarnya, ada 3.
Yang pertama berproses, misalnya di YouTube berproses. Jadi membuat konten, bikin konten, terus berproses, bagaimana bla 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 dan sampai penonton loyal dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua korupsi. Iya sih. Itu instan. Iya instan. Kebanyakan yang instan nggak bener bro. Korupsi. Ada yang bener satu. Apa? Halal ini. Apa itu? Jadi buat kalian yang pengen sukses secara instan, jangan membangun channel YouTube. Apa? Nikahlah dengan orang kaya. Gitu. Halal kan? Halal. Iya benar. Yang penting orang kaya itu belum punya pasangan. Yang punya pasangan jangan di-sliding ya. Jangan di-tackle. Jangan dibegal. Iya. Sama aja itu ngerampok sama aja itu. Iya, sama aja. Iya. Korupsi hati itu namanya. Iya, benar. Iya, jadi buat Anda yang pengen kaya di tahun 2022, yang pengen lewat jalur kaya, YouTube. Enggak. Apa? Kalau lewat jalur YouTube berproses, iya, udah nggak bisa ditawar lagi. Iya. Nah, kalau misalnya Anda pengen kaya di tahun 2022 nanti, yang pengen cepat nikahlah dengan orang kaya. Yang penting kayanya bukan dari korupsi. Balik lagi. Karena nikah sama orang kaya koruptor yang dinikahi. Sama aja ya. Jadi nikahlah sama orang kaya. Udah. Ya itu nggak ada cara lain. Kalau di YouTube pengen sukses berproses. Jadi kalau misalnya Bang saya pengen sukses 1000 subscriber dalam sehari. Apa? Percaya nggak? Ya tergantung prosesnya gimana. Enggak dari awal bikin channel. Ya enggak lah. Ya opo sih? Ya mungkin apa ya gimana ya? Ya nggak tahu kalau kontennya. Kalau sekarang saya bisa 1 subscriber sehari bisa 1000 subscriber satu video. Tapi kan sebelum itu kan makanya yang tidak dipahami sama penonton YouTuber pemula ini ya. Iya. Terlena dengan judul-judul cara cepat 1000 subscriber dalam sehari. Nyata gitu. Iya. Lah, ternyata pemaparannya adalah video channel itu udah lama gede. Udah pondasinya udah kuat. Iya, seharusnya kan yang dipelajari prosesnya. Bukan kagum dengan kok bisa ya Kotaro Kreatif ini satu video 1000 subscriber itu banyak banget yang nonton. Iya. Satu video 1000 subscriber banyak banget. Sebenarnya kalau Anda peka dengan video kita itu di belakangnya ada prosesnya. Setahun kita, bahkan 5 tahun saya kenal YouTube, baru satu video 1000 subscriber. Iya jelas ya. Wes. Ayo dong, maksudnya kayak gini lah. Kemarin tuh ada tuh yang kemarin aku biasanya ngecek komen-komen juga ya. Ada beberapa komen yang di konten Sanrasan yang juga itu loh, ide konten di tahun 2022 itu. Iya. Itu ada YouTuber Malaysia nggak salah yang komen yang udah centang gitu loh. Udah centang. Iya, udah centang. Verifikasi. Iya, verified. Dan kontennya dia kayak konten aku lihat kontennya dia review produk itu bagus videonya. Pokoknya profesional udah. Dia tanya, "Oh, ternyata aku bisa menemukan ide konten yang lain kayak gitu." Jadi YouTuber gede itu nyari referensi dan akhirnya nyasar ke Kotaro Kreatif juga gitu loh. Saya kebetulan konten Sanrasan kita. Iya. Terus ternyata nama wisata itu kan ya, konten wisata kan kemarin yang dibahas kan. Dia nggak tahu bahasanya. Kalau di sana melancong apa gitu. Oh iya melancong. Di Malaysia. Kalau dia melancong. Oh ternyata melancong itu bahasa Indonesianya adalah wisata atau wisata gitu tulisannya gitu. Oh dia pakai Google pakai translate subtitle kan. Iya kayaknya wisata atau wisata. Nah, itu terbukti berarti kan meskipun YouTuber yang udah gede itu kan tetap harus belajar gitu. Apalagi yang kecil, Makanya saya kan di akhir video. Pasti proses terus kan gitu loh. Di akhir video kan Bapak selalu bilang. Bapak kan selalu bilang ya. Iya. Hidup itu untuk belajar. Jadi bukan hidup untuk uang. Iya. Apalagi hidup untuk subscriber. Untuk angka subscriber, untuk viewers. Iya itu makanya. Iya. Jadi, yang angkanya gede yang YouTuber Malaysia itu 200.000 nggak salah itu centang itu. Ya itu masih tetap belajar loh. Gitu apalagi Anda yang masih
100 subscriber. Apalagi yang baru nonton ini baru bikin channel barusan, beberapa menit yang lalu. Bikin channel lah, mau sukses di YouTube. Oh, aduh. Iya, Bang, kok kenapa sepi? Orang Anda belum upload. Buka dulu tokonya, baru ngomongin pembeli. Makanya Tokonya belum ada isinya. Ngomong kok sepi sih, nggak ada pembeli nih. Orang dagangannya nggak ada. Ada juga biasanya di upload ya. Udah Bang, bikin video di upload tuh. Judulnya apa? Tanggal. Oh, itu bertanya ya? Tanggal iya. Iya. Ada pertanyaan. Ada lagi yang kemarin ada yang barusan saya lihat. Oke, penonton loyal itu apa ya? Maaf, saya pemula. Pertanyaan saya, loyal itu pelajaran SD kalau nggak salah, bahasa Indonesia. Loyal. Loyal. Iya. Penonton loyal itu kayak gimana ya? Ayo dong everybody, tolong please ya. Ya bener, kalian kita menampung pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Cuma kan kalau pertanyaannya yang sebenarnya bisa kalian jawab sendiri, kenapa ditanyakan gitu loh? Ada kemungkinan itu orang-orang yang sebenarnya tidak setulul itu. Iya mungkin. Cuman dia cari panggung supaya dibales komen atau dipin. Biasanya kayak gitu kan. Ini kan ambigu buat kita untuk membalasnya. Jadi, iya sih. Ada dua kemungkinan pertanyaan itu bertanya beneran kalau nggak ngetes. Iya sih. Iya ngetes ilmu mungkin. Iya, ngetes. Gitu. Dan kalau ngetes ilmu ikut perguruan silat aja teman. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah saya tidak kasih panggung orang-orang kayak gitu. Tapi saya yakin tidak setulul itu sih orang kayak gitu. Iya sih, nggak mungkin lah, tahu paham lah gitu loh. Jadi percaya everybody ini semua yang nonton Kontrol Kreatif ya udah kayak sepertinya udah pinter semua, seriously. Cuma memang yang nonton ini everybody ini ada beberapa strategi yang mungkin salah atau gimana gitu mungkin di YouTube. Jadi 2022 ini kalau pengen sukses saatnya fokus di konten, ciptakan sesuatu hal yang baru. Jadi contohnya kita sudah riset barusan bulan Desember 2021 ini penambahan subscriber kita turun, bener. Biasanya satu bulan itu bulan-bulan kemarin itu satu bulan 5.000 subscriber tambahannya. Untuk sekarang Desember 2021 kayaknya sudah mulai turun 4.000. Ini Januari 2022 ketika kalian nonton video ini mungkin kemungkinan bakal turun lagi. Why? Setelah saya riset ternyata yang bikin konten seperti ini semakin banyak. Ya. Dan itu adalah PR kita supaya kita bagaimana caranya memberikan inovasi dan kita tidak akan pernah mundur dengan persaingan kata kunci. Kita bersaing yang sehat buktinya nih. Kita masih bersaing loh. Makanya jangan cuma fokus di kata kunci. Kata kunci harus emang. Jadi kalau pengen sukses di YouTube itu adalah kuasailah kata kunci, keyword, SEO. Cuman jangan cuma itu aja. Karena Anda konten kreator bukan SEO spesialis.